Kasus dana investasi macet lagi-lagi terjadi. Kali ini giliran PT Dana Syariah Indonesia gagal bayar terhadap para lender. Nilai kerugian masyarakat mencapai 2,4 triliun rupiah dari sedikitnya 15.000 nasabah yang menjadi korban. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI akhir Januari lalu. Penggeledahan ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan indikasi fraud atau penyimpangan senilai 2,4 triliun rupiah. Melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor pusat PT DSI, di mana dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada sore hari ini oleh tim penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri, ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan membuat pencatatan palsu, ya, pencatatan laporan palsu dalam pembukuan dan atau pembukuan laporan keuangan PT DSI, termasuk dalamnya juga ada tindak pidana pencucian uang. Diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana investasi ini, 4 orang direksi PT DSI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aset-aset para tersangka dan PT DSI juga telah disita oleh penyidik. Aset sitaan tersebar di beberapa lokasi, mulai dari Jakarta, Bekasi, Bandung, hingga Deli Serdang di Sumatera Utara. Nilainya ditaksir 300 miliar rupiah. Para korban yang realitas temui mengaku tidak pernah menduga sama sekali dana investasinya bakal macet. Namun gelagat gagal bayar sebenarnya sudah mulai muncul sejak Mei setahun silam. Di bulan Mei 2024, itu yang tadinya mengambil imbal hasil ataupun pokoknya itu bisa setiap saat, ini mulai dipospon 1 minggu, kemudian juga imbal hasilnya mulai agak seret. Kemudian puncaknya nih, di Oktober 2025 itu mandek total. Yang tadinya Mei 2025 itu kan mulai seret ya, 2020 total, sehingga teman-teman itu ya agak panik, tidak menyiapkan diri akan terjadi seperti ini. Kemudian pada saat kami melapor bulan Oktober itu baru bergerak cepat, melapor ke Bareskrim, melakukan audit khusus, pemeriksaan khusus di bulan Oktober itu. Tetapi kondisinya sudah parah, sudah sulit untuk diselamatkan. Karena apa? DSI sudah menutup operasionalnya di kantor. PT DSI menawarkan platform layanan jasa keuangan digital yang berjuluk Dana Syariah ID. Platform ini mempertemukan lender atau pemberi dana dengan borrower atau peminjam dana secara langsung. DSI mengklaim sejak berdiri tahun 2017 hingga kini telah menyalurkan dana 3,87 triliun rupiah kepada 1.440 borrower. Pembiayaan dikhususkan proyek properti. Namun, belakangan diketahui prakteknya syarat aksi tipu-tipu. Penyidik Bareskrim Polri menyebut, sejak tahun 2018, DSI sudah melakukan duplikasi data proyek. Demi mengeruk pendanaan dari masyarakat, DSI menawarkan proyek fiktif. Jadi dari hasil penyidikan kami, pemeriksaan para saksi-saksi yang mencapai 90 orang kami periksa,
dan para karyawan-karyawan juga kami periksa. Memang awal sejak pendaftaran di tahun 2017, kemudian mulai beroperasi sekitar 2018 gitu. Itu memang terjadi duplikasi atau proyek fiktif. Temuan ini dikuatkan dari berbagai saksi yang kami periksa, para borrower dan sebagainya. Ada yang satu proyek itu ditayangkan sampai 100 kali gitu ya. Sehingga proyek sudah selesai ditayangkan terus untuk menarik para lender melakukan pendanaan. Karena kan DSI ini adalah sebuah platform pendanaan syariah gitu ya, menggunakan P2P atau peer-to-peer lending dengan bagi hasil 23%. Itu besar sekali 23% itu gitu. Bahkan menurut kami tidak masuk akal juga gitu. Alih-alih disalurkan kepada borrower, sebagian dana masyarakat yang terkumpul justru masuk ke kantong direksi dan perusahaan terafiliasi. Itu sebabnya para tersangka juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi dana para lender ini akhirnya adalah kepada pihak-pihak terafiliasi dari PT DSI. Ya itulah orang-orang itulah kemudian masuk ke ada PT-PT lainnya yang bukan untuk peruntukannya. Gitu. Misalnya ditayangkan untuk pembangunan proyek perumahan atau apa di ini, tapi sebenarnya tidak untuk itu, tapi kepada pihak-pihak terafiliasi. Nah, itu yang kami lakukan tracing aset ya supaya bisa memulihkan kerugian dari para korban gitu. Kemungkinan tidak lama kami juga akan menetapkan tersangka korporasi. Jadi tidak hanya perorangan, tapi korporasi pun akan kami lakukan penetapan tersangka sehingga kami bisa melakukan lebih banyak tracing aset dari aliran dana PT DSI ini. PT DSI telah menggalang dana investasi triliunan rupiah dari masyarakat. Dengan iming-iming imbal hasil 18% per tahun, publik begitu mudah tergiur. Namun nasabah bukannya untung, ujung-ujungnya justru malah buntung. 1 hari, 2 hari, seminggu saya tunggu jawaban CS itu borrower macet. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.